Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Syita Fatih Adna SPD MPD dan juga Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis real. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat urutan bilangan real. Nah, sebelum itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada Mbak Halvi Oktaviani dengan 3 digit NPM terakhirnya 076, dan kemudian saya sendiri yaitu Aufa Widyadani Palupi dengan 3 digit NPM terakhirnya 083. Nah, eh, materi yang pertama itu ada definisi yang akan dijelaskan oleh Mbak Halvi. Kepada Mbak Halvi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Diva atas kesempatannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi. Definisi 1.1. Pada sistem bilangan R terdapat himpunan bagian tak kosong P dengan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama yaitu jika A, B merupakan elemen P, maka berlaku A plus B elemen P pula. Kemudian yang kedua, jika A, B elemen P, maka berlaku A kali B merupakan elemen P. Himpunan P ini selanjutnya disebut sebagai himpunan bilangan positif. Selanjutnya akan diturunkan sifat trikotomi pada bilangan real, yaitu apabila sebarang A elemen R, A elemen P atau A sama dengan 0 atau negatif A elemen P. Terdapat negatif A atau bilangan negatif yang didefinisikan oleh himpunan di mana negatif A di mana negatif A di mana A elemen P. Kemudian, yang selanjutnya yaitu definisi 1.2. Pertama, bilangan A elemen P dikatakan bilangan positif dan dinotasikan oleh A lebih dari 0. Lalu untuk notasi A lebih dari sama dengan 0 berarti A elemen P gabungan dari eh, himpunan 0 atau kosong. Dan A disebut bilangan tak negatif. Kemudian yang kedua, bilangan A elemen P sehingga negatif A elemen P dikatakan bilangan negatif dan dinotasikan oleh A kurang dari 0. Untuk notasi A kurang dari 0 sama dengan berarti negatif A elemen P gabungan himpunan 0 dan A disebut bilangan tak positif. Lalu yang selanjutnya bilangan real A dikatakan lebih besar dari B dan dikatakan A lebih besar dari B jika dan hanya jika A min B elemen dari P. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Diva. Baik, terima kasih Mbak Halvi atas pemaparan materinya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa teorema yang terkait, yaitu yang pertama teorema 1.1. Misalkan A, B, C itu anggota elemen dari R, maka akan berlaku pernyataan berikut ini, yaitu yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A itu juga lebih dari C. Kemudian yang kedua, akan memenuhi tepat satu pernyataan, di mana A kurang dari B itu A sama dengan B dan juga A lebih dari B. Kemudian ada teorema 1.2 yang berbunyi jika sembarang A, B, C itu anggota elemen R, maka akan berlaku. Yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A itu juga lebih dari C. Kemudian yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C itu lebih dari B ditambah C. Kemudian yang ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka C dikali A itu lebih dari C dikurangi B. Kemudian yang terakhir, jika A lebih dari B dan C itu kurang dari 0, maka C dikali A kurang dari C dikurangi B. Kemudian yang selanjutnya ada teorema 1.3 yang berbunyi, yang pertama, jika A itu anggota elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua berbunyi 1 lebih dari 0. Kemudian jika N kecil itu anggota elemen bilangan N itu maka N lebih dari 0. Kemudian ada teorema 1.4 yang berbunyi jika A anggota elemen dari R sedemikian sehingga A itu lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A itu sama dengan 0.
Nah, teorema yang terakhir ada teorema 1,5 yang berbunyi jika A dikali B lebih dari nol, maka salah satu dari dua bentuk berikut akan dipenuhi, yaitu yang pertama A lebih dari nol dan B lebih dari nol. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari nol dan B kurang dari nol. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh soal, yaitu yang pertama, jika A kurang dari B dan C kurang dari D, buktikan bahwa A ditambah C itu kurang dari B ditambah D. Nah, penyelesaiannya kan diketahui di soal itu bahwa A kurang dari B. Maka jika dibalik akan berakibat B lebih dari A. Dan jika dipindah ruas, jika kedua ruas dikurangi A, maka akan menjadi B dikurangi A lebih dari A dikurangi A. Sehingga B dikurangi A itu akan menjadi lebih dari nol dan dinotasikan menjadi B dikurangi A itu anggota elemen P. Nah, selanjutnya pada soal itu juga diketahui C kurang dari sama dengan D, yang berakibat A ditambah C kurang dari B ditambah D. Nah, maka berakibat D itu lebih besar sama dengan C, dan jika dipindah ruas, D dikurangi C akan lebih besar sama dengan nol, yang kemudian dinotasikan D dikurangi C anggota elemen P gabung himpunan nol, yaitu sama saja dengan D dikurangi C anggota elemen P gabung D dikurangi C, yaitu akan menghasilkan himpunan nol sendiri. Nah, berdasarkan pernyataan bahwa B dikurangi A itu anggota elemen P dan D dikurangi C anggota elemen P, maka akan diperoleh dalam kurung B dikurangi A ditambah dalam kurung D dikurangi C itu anggota elemen P. Kemudian eh, dalam kurung B dikurangi A ditambah D dikurangi C itu lebih dari nol. Kemudian jika dihapus kurungnya itu akan menjadi B dikurangi A ditambah D dikurangi C lebih dari nol. Dan jika diurutkan menjadi B ditambah D dikurangi A dikurangi C lebih dari nol. Kemudian diubah bentuknya menjadi dalam kurung B ditambah D dikurangi dalam kurung A ditambah C lebih dari nol. Kemudian dijabarkan akan menjadi dalam kurung B ditambah D dikurangi dalam kurung A ditambah C ditambah dalam kurung A ditambah C lebih dari nol ditambah dalam kurung A ditambah C. Itu merupakan ruas kanan dan kirinya itu ditambahkan dalam kurung A ditambah C. Seperti itu. Kemudian hasil akhirnya menjadi B ditambah D itu lebih dari A ditambah C. Atau jika diubah bentuknya menjadi A ditambah C kurang dari B ditambah D sesuai pada soal. Maka terbukti bahwa jika A dikurangi B dan C kurang dari D, terbukti bahwa A itu ditambah C itu kurang dari B ditambah D. Nah, kemudian contoh soal 2 akan dijelaskan oleh Mbak Alfi kembali. Kepada Mbak Alfi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Diva. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada soal tentukan himpunan B yang sama dengan X elemen dari R, di mana sedemikian sehingga X kuadrat plus X lebih dari 2. Nah, kita selesaikan pertama, di mana tadi diketahui untuk X elemen R itu sedemikian sehingga X kuadrat plus X lebih dari 2. Kita lakukan faktorisasi terhadap x kuadrat plus x lebih dari 2 sehingga kita peroleh x min 1 dikali x plus 2 lebih dari 0. Nah, berdasarkan teorema yang telah dijelaskan tadi, kita memiliki uh, dua kemungkinan. Yang pertama, x min 1 itu lebih dari 0 dan x plus 2 itu lebih dari 0. Atau yang kedua, yaitu x min 1 kurang dari 0 dan juga x plus 2 kurang dari 0. Nah, dalam kasus satu ini kita memiliki x lebih dari 0 dan juga x uh, lebih dari min 2 apabila kita uh, memindahkan ruas sehingga uh, x x-nya itu lebih dari 1 dan juga x-nya itu lebih dari min 2 yang dipenuhi jika dan hanya jika x-nya itu lebih dari 1. Nah, dalam kasus 2 sama seperti kasus yang pertama, kita pindahkan ruasnya, koefisiennya, kita memiliki x kurang dari 1 dan juga x kurang dari min 2
yang dipenuhi jika dan hanya jika X kurang dari min 2. Sehingga penyelesaian dari himpunan tersebut, X elemen dari R, sedemikian sehingga X lebih dari satu dan gabungan dari X elemen dari R, sedemikian sehingga X kurang dari min 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas penjelasannya ulang. Kemudian sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.